Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selamat siang, apa kabar semuanya? Kami CGP Angkatan 9 melakukan proses coaching. Ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi coach, dan ada yang coaching. Perkenalkan di sini teman-teman saya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nina Rizna Siti Daria, tempat tugas dari SMP Negeri 67 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantri Wayuningsi. Saya dari SMA Yemika 2 Jakarta. Baik, nama saya Chandra, saya dari SMK 32 Jakarta. Kami akan berperan bagi masing-masing ya, jangan lupa nonton kami. Bye. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Salam sehat. Ya, selamat siang Bu Dian, apa kabar Bu? Selamat siang Pak Chandra. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Oke, sehat ya Bu. Ini kan saya dengar Ibu kan akan melakukan coaching ya Bu, antara coach dan coachee ini. Sebelum Ibu melakukan coaching, mohon izin ya Bu, saya akan mengamati Ibu ya, dan di sini saya akan melihat dan menilai apa sih yang Ibu lakukan nanti. Yang pertama, ketika nanti Ibu melakukan prosesnya ini, yaitu prosesnya apakah sesuai dengan alur tirta. Kalau kita bicara tentang alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab Bu. Nah, tentunya ini nanti Ibu ajukan, dan tidak lupa juga mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, seperti ini. Dan juga ada di sini kesesuaian dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Seperti itu ya Bu Dian ya. Oke, baik. Nah, dalam hal ini nih saya mau nanya dulu nih sama Bu Dian nih. Kompetensi apa nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan? Baik Bapak, saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, presensi kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Boleh nggak Bu dalam melakukan coaching ini saya tanya lagi nih, kira-kira yang lebih spesifiknya apa Bu yang Ibu ingin lihat ini, Ibu capai? Saya akan mendengarkan aktif coachee tersebut, dan saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut mengenai masalahnya. Oh, lebih ke masalahnya nanti, tapi pertanyaan berbobotnya Ibu nanti Ibu ajukan ya, semua seperti apa ya. Oke, baik, good, baik, mantap Ibu ya. Ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dia kira-kira apa tuh Bu? Dari yang Ibu lakukan ini? Saya akan berusaha coachee menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga dia dapat menyelesaikan segala masalah-masalahnya. Oh, jadi istilahnya masalahnya ketemu gitu ya, ada jalan keluarnya ya Bu ya? Oke, baik Bu. Jadi ini Ibu sudah siapkan semua. Mohon izin ya Bu, nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya ikut mendampingi ya Bu, dan saya mengamati dan ada yang saya catat-catat. Gak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa. Oke, baik, sukses ya Bu. Makasih. Makasih Pak Chandra. Yo, sama-sama Bu. Halo Bu Nina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar sih alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada hal yang saya pikirkan gitu Bu, yang unek gitu. Makanya saya ingin ketemu Bu Dian. Iya, kemarin Ibu mau ketemu saya lagi sibuk, makanya pengen sharing-sharing. Apa sih Bu yang pengen Ibu sharing kepada saya? Iya itu Bu, jadi akhir-akhir ini di kelas itu ya, saya pada saat mengajar itu kayaknya anak-anak itu kurang apa ya, perilakunya itu menurut saya kurang baik gitu Bu, seperti itu Bu. Jadi
apa ya, jadi saya juga kan ngajar juga kurang bersemangat, saya jadi merasa tidak dihargai sebagai gurunya gitu. Terus anak-anak yang saya ajar pun juga dia merasa banyak yang merasa terganggu. Tapi nggak banyak sih Bu, ya beberapa lah gitu. Ada ya dari sekelas tuh ada 5 apa 6 orang gitu anak-anak yang kalau kata teman-temannya tuh rese gitu. Jadi nggak konsentrasi untuk belajar gitu. Dan saya pun sebagai gurunya juga merasa terganggu dengan perilaku anak ini gitu. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menyampaikan kira-kira nih Bu, dalam kita pertemuan ini itu yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini tuh apa sih Bu sebenarnya? Saya makanya tuh pengen cepat ketemu deh sama Budian gitu ya, pengen curhat, pengen sharing terkait dengan permasalahan ini. Saya berharap setelah ketemu Budian dengan sharing saya dapat menemukan solusi untuk memperbaiki memperbaiki masalah-masalah saya gitu, menemukan solusinya gitu Bu. Baik Ibu, tadi kan Ibu permasalahan tentang kemampuan anak ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Nina nih Bu, idealnya untuk siswa yang berperilaku baik itu menurut Ibu tuh seperti apa sih? Menurut saya sih, ya harapan saya tuh ya anak-anak tuh yang berperilaku baik itu istilahnya dia tuh bisa saling menghargai gitu, baik dengan teman-temannya, apalagi dengan gurunya gitu ya. Terus misalnya ketika saya mengucapkan salam ya dia itu harusnya menjawab salam dengan baik gitu kan. Terus ketika diminta berdoa dia serius untuk berdoa ketika mulai belajar gitu. Terus tidak berkata-kata kasar gitu kan, baik dengan teman-temannya maupun dengan saya sebagai gurunya gitu. Nah saya ini kadang berpikir gini ya Budian, selama ini kan saya memperlakukan mereka itu, memposisikan saya itu kan sebagai teman gitu. Maksud saya, apalagi saya kan ngajar matematika ya Bu, jadi anak-anak itu kan kayaknya kalau untuk pelajaran matematika itu dia belum apa-apa sudah nganggap susah gitu ya. Jadi saya tuh ingin memposisikan sebagai teman biar itu lebih dekat dengan saya. Ketika dia ada materi yang tidak bisa dipahami, dia bisa leluasa bertanya dengan saya, tidak takut-takut seperti itu. Nah tapi ternyata setelah ini tuh setelah berlaku seperti itu kok anak tuh malah kesannya jadi kurang sopan gitu ya, kata-katanya kasar gitu, kadang-kadang dengan suara yang kencang gitu. Misalnya saya bilang ayo dikumpulkan tugasnya, apa sih Bu, dikumpulkan ya Bu, kayak gitu Bu. Terus nanti ini Bu tugas saya seperti itu Bu, jadi anak-anak kayak terpaksa gitu ya ngumpulin tugasnya. Nah itu saya tuh kok seperti ini ya gitu Bu. Itu menurut saya ide anak yang baik itu seharusnya kan itu katanya yang lemah lembut, saling menghargai gitu Bu. Nah, tadi Ibu sudah pengennya yang saling menghormati, menghargai, lalu Ibu memposisikan sebagai teman. Ya Bu, dia ternyata anaknya masih berperilaku seperti itu. Jika pada skala nih Bu, saya kasih skala 1 sampai 10 Bu. Perilaku di murid Ibu, di sekolah Ibu itu ada di posisi skala berapa? Ya itu sih sebetulnya berbeda-beda ya Bu skalanya, tapi kalau saya rata-rata gitu ya, dia itu kayak itu ada di skala 6 gitu. 6. Lalu sebenarnya level skala impian Ibu itu berapa ya Bu? Nah, saya itu ingin merubah perilaku anak-anak tadi ya Bu ya. Tadi kan di skala 6. Ya kalau mau berbicara ideal sih saya pengen rentangnya di range 10 ya, di 10 gitu levelnya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin lah, dia nggak harus sempurna banget lah gitu ya. Ya saya tuh ingin ubah perilaku dia tuh berada di level 9 gitu Bu. Ibu tadi pengen di level 9. Lalu apakah Ibu sudah mencoba ya Bu ya untuk siswa itu sampai ke level 9 itu apa yang Ibu lakukan? Sudah pernah? Iya, saya sih pernah gitu ya Bu, karena saking penasaran gitu ya. Saya pernah memanggil anak-anak tersebut gitu, saya panggil, terus saya ajak ngobrol, diskusi gitu. Kamu kenapa sih kok kata-katanya kalau berbicara dengan Ibu kok suaranya kenceng gitu. Kamu kalau berkata-kata dengan ngobrol dengan teman-temannya kok kamu tuh kasar. Terus sering Ibu dengar kamu tuh berkata-kata kasar gitu ya, seperti itu. Kenapa sih? Kok saya ngobrol dengan mereka dengan berdiskusi. Terus ya sih jawabannya tuh ya apa sih namanya, menurut dia enjoy aja seperti itu. Padahal saya udah sampaikan bahwa itu mengganggu dengan teman-temannya. Kamu juga sudah secara tidak langsung sudah tidak sopan dengan ibu. Saya bilang seperti itu Bu. Nah tapi oke, dia berubah, tapi besoknya lagi
begitulah gitu. Nah jadi saya tuh nih makanya saya ngobrol dengan Budian gitu, mesti apain ya anak gitu Bu. Iya Bu. Nah sekarang kan Ibu udah cerita nih sama saya sharing setelah percakapan ini ya Bu ya. Rencana Ibu itu selanjutnya apa? Ya ada sih Budian gitu ya, saya punya rencana gitu, makanya saya ingin sharing dengan Budian. Menurut Budian bagaimana gitu ya, kalau misalnya tuh saya tuh mungkin harus, saya tuh punya apa ya, punya ide gitu ya. Yang pertama saya ingin memanggil orang tuanya, gitu, ingin memanggil orang tuanya. Kemudian saya untuk apa, untuk saya ingin tahu kalau di rumah tuh dia seperti apa sih gitu, apa perilaku itu hanya di kelas saja gitu ya. Kalau di rumah tuh dia anak yang baik mungkin gitu, yang sopan mungkin dengan orang tuanya. Terus saya tuh ingin tahu seperti itu. Kemudian saya juga ingin konsultasi juga dengan wali kelasnya gitu. Ingin tanya kalau di pelajaran lain bagaimana, atau kalau dengan wali kelasnya seperti apa. Kan biasanya kalau wali kelas itu kan dia tuh ibunya gitu ya Bu, ibu atau bapaknya lah gitu kalau di kelas. Nah kalau dengan wali kelas itu dia perilakunya seperti apa sih gitu, saya pengen tahu. Dan selain itu juga mungkin saya akan konsultasi juga dengan guru BK-nya gitu. Nah, apakah dia itu memang kondisi rumahnya, kondisi lingkungan keluarganya, atau apakah dia punya permasalahan pribadi itu sehingga dia berperilaku seperti itu. Dan itu mungkin langkah saya ya Bu, rencana saya itu. Jadi ingin konsultasi dengan tadi itu, dengan yang 3 tadi, orang tuanya, kemudian guru BK dan wali kelasnya. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus ini juga ya Bu, mencari video pembelajaran atau apa ya, motivasi-motivasi, mungkin video motivasi sebelum saya mengajar ke materi yang sebenarnya gitu. Jadi saya harus memberikan motivasi dulu, mungkin ada video pembelajaran tentang motivasi pentingnya berperilaku baik gitu, terus pentingnya saling menghargai dengan teman-temannya seperti itu. Atau mungkin itu tadi ya Bu, saya harus mengingatkan dia tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat, yang sudah dibuat kesepakati. Itu mungkin itu kali Bu yang saya akan saya lakukan. Itu sih Bu, ada 3 ada yang akan saya mulai rencanakan. Baik Ibu, tadi Ibu punya rencana sampai 3 prioritas yang Ibu pengen rencanakan di jabatan tadi itu prioritas kalian mana dulu Ibu? Mungkin kalau untuk mana yang harus saya dahulukan, sepertinya yang konsultasi tadi itu, karena kan menurut saya itu harus apa ya, harus segera, saya harus segera mengidentifikasi masalah apa sih yang dia hadapi itu sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah khawatirnya memang dia punya masalah sementara saya nggak tahu. Nah kalau misalnya akar permasalahannya tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, ya dia tidak akan berubah gitu kan, tidak ngaruh lah gitu, apapun yang saya berikan mungkin dia tetap aja nggak ngaruh seperti itu. Mungkin itu tadi Bu, saya ingin, yang saya inginkan adalah konsultasi dengan orang tua murid, dengan orang tuanya, wali kelas dan guru BK. Oke baik Ibu, tadi sudah Ibu sampaikan rencananya Ibu, yang prioritasnya juga. Ada nggak dari Ibu yang ingin Ibu libatkan untuk membantu melaksanakan rencana tersebut? Ya tadi Bu, mungkin yang saya libatkan tadi pertama orang tua. Saya benar-benar harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya gitu ya. Sepertinya lebih intens gitu ya, atau lebih intens komunikasi. Kemudian yang kedua tadi dengan guru BK. Guru BK-nya terkait masalah-masalah, mungkin dia punya masalah pribadi atau apa. Kemudian yang ketiga dengan wali kelasnya seperti itu. Dan mungkin juga bisa juga saya dengan sejawat mungkin. Oke baik Ibu, tadi sudah Ibu sampaikan juga yang Ibu libatkan. Lalu kapan ya Bu rencananya Ibu untuk memulai untuk dilakukan tersebut? Rencana tadi yang saya prioritas tadi itu mungkin besok udah saya lakukan. Segera ya Bu. Segera. Biar masalahnya segera teratasi. Iya betul Bu. Lalu komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat itu gimana Bu komitmen? Komitmen saya biar itu rencana terus dilanjutkan ya Bu. Yang pertama saya akan buat jurnal. Saya akan membuat jurnal apa saja yang harus saya lakukan, kemudian jadwalnya mungkin terperinci gitu ya. Kemudian lagi saya sepertinya butuh orang untuk yang mengingatkan saya atau yang memantau saya seperti itu. Nah, biar komitmen Ibu itu terjaga Bu, siapa sih yang bisa Ibu bantu untuk membantu komunikasi? Mungkin saya akan minta tolong sama rekan sejawat mungkin Bu, rekan sejawat biar dia bisa
mengingatkan saya gitu ya. Tadi itu wali kelas juga, kan wali kelas juga dia butuh kan, butuh saja ini progresnya seperti apa nih anak ini Bu Nina setelah Bu Nina udah melakukan aksi-aksi rencananya gitu ya. Kemudian lagi mungkin kepala sekolah juga bisa kali Bu, bisa saya ajak ngobrol juga gitu. Baik Ibu, agar kita tahu Bu progresnya nih Bu ke depan, apa yang dapat Ibu lakukan Bu? Mungkin saya nanti akan minta waktu kemudian untuk mendengarkan curhatan saya lagi ya Bu. Jadi saya nanti setelah ada rencana-rencana yang sudah saya lakukan, mungkin saya nanti akan ketemu kemudian lagi untuk memberi kabar, memberikan informasi bahwa ini progresnya seperti apa gitu mungkin ya Bu ya. Jadi nanti mau izin waktunya Ibu. Siap Bu, insya Allah. Mudah-mudahan kemudian nggak sibuk lagi. Insya Allah nggak sibuk Bu. Baik Ibu, bagaimana nih Bu sekarang Bu perasaan Ibu setelah Ibu sharing-sharing kepada saya? Saya mau tahu perasaan Ibu saat ini. Alhamdulillah Bu Dian, sekarang saya udah mulai agak lega karena saya mendapat dukungan dari Ibu terkait dengan tadi saya punya ide-ide yang sekarang akhirnya bisa saya ungkapkan gitu kan. Kemarin masih di sini gitu ya, apa iya saya lakukan gitu kan. Saya setelah sharing dengan Ibu, saya merasa nggak sabar lagi ingin ide-ide saya itu biar cepat dilakukan. Saya lebih lega, lebih tenang. Insya Allah hebat. Baik Ibu Nina, terima kasih atas sharing-sharingnya. Sukses terus. Saya tunggu curhatan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Chandra. Ya, tadi saya sudah lihat Ibu bagaimana melakukan proses coaching ya Bu, dan juga saya sudah mempunyai catatan, saya catat apa yang telah Ibu lakukan. Nah, sebelum lebih jauh Bu, nih saya mau tanya-tanya nih sama Ibu Dian nih ya. Saat melakukan coaching, indikator yang Ibu inginkan itu gimana Bu? Sudah tercapai nggak sih Bu? Tadi saat Ibu melakukan coaching kan ada kemitraan, ya kan, yang prosesnya juga, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu. Itu gimana Bu? Baik Pak Chandra, tadi saya setelah melaksanakan coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi saya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam proses coaching tadi sudah saya. Ibu sudah lakukan ya? Iya, saya sudah lakukan. Mendengarkan dengan aktif, terus Ibu juga melakukan pertanyaan berbobot ya. Luar biasa Bu. Baik Bu, ini ada catatan-catatan ya Bu ya yang ingin saya sampaikan ke Ibu ya Bu, berdasarkan hasil percakapan Ibu dengan coach Ibu nih Bu. Tadi saya lihat Ibu sudah melakukan Tirta Bu. Yang pertama itu tujuan. Nah, Ibu menanyakan nih tadi dengan coach Ibu, apa yang ingin Ibu sharingkan? Terus apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, itu tujuannya dapat Bu, saya lihat Bu ya. Terus yang kedua, Ibu tuh melakukan identifikasi Bu. Identifikasi di sini Ibu tanya tadi ke coach Ibu, yang berperilaku baik itu seperti apa? Tadi kan coach Ibu tuh menyampaikan masalah dengan anaknya kan, seperti itu. Nah, terus ada juga Ibu tanya, skalanya itu kan 1 sampai 10 ya kan? Nah, perilaku anak ini di skala berapa? Nah, saya dengar coach Ibu mengatakan di skala 6 ya kan? Terus Ibu menanyakan kembali, berharapannya di skala berapa? Seperti itu. Nah, ini saya lihat alurnya mantap sekali nih Bu ya. Sampai coach Ibu menyampaikan skalanya 9. Mantap, luar biasa. Nah, terus apakah sudah mencoba sampai level mana? Nah, itu identifikasinya itu Ibu gali terus Bu, saya lihat Bu ya. Seperti itu. Nah, ke rencana aksi Bu, data yang saya lihat tadi di rencana aksi, Ibu menanyakan apa yang akan Ibu lakukan ke coach Ibu. Terus coach Ibu menjawab memanggil orang tua, koordinasi dengan guru BK. Terus coaching Ibu juga bukan hanya koordinasi juga. Jadi coach Ibu juga jawab akan membuat video pembelajaran. Itu saya tangkap. Jadi alurnya mantap sekali seperti itu Bu. Nah, terus Ibu juga detail sekali misalnya menanyakan prioritas skala mana yang Ibu inginkan untuk ke coach Ibu ya. Terus di sini dapat Bu. Sehingga Ibu tanyakan kapan untuk memulainya. Ya, luar biasa Bu. Terus yang terakhir nih yang ditanggung jawabnya Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Ibu tanya ke coach Ibu, terus dengan siapa? Nah, itu seperti itu. Dan yang tidak kalah menariknya Bu, Ibu juga memberikan
bertanya umpan baliknya apa? Apa yang ibu dapat ibu tanyakan ke coach ini? Ya, jadi berdasarkan apa yang saya lihat di sini ibu sudah memaksimalkan semuanya ya, luar biasa. Lanjut bu. Nah, kalau dari tadi bu ya, ini kan saya yang menyampaikan. Nah, kalau menurut ibu ya, yang ingin ibu kembangkan lagi apa nih proses coaching ini bu? Dari yang ibu lakukan tadi gitu. Makasih bu. Baik Pak Chandra, saya ingin lebih memahami lagi Bapak untuk proses coaching yang saya lakukan sehingga saya dapat lebih baik lagi untuk melakukan coaching ke depannya Pak. Jadi saya bisa melakukan coaching ini kepada Trans Jawa, lebih menggali lagi potensi-potensi coachingnya. Itu saya ingin menjadi di coaching yang lebih baik. Oke baik, menjadi yang lebih baik, lebih memahami. Saya yakin ibu bisa nanti ya. Terus dan ibu juga sebagai guru penggerak berdampak buat teman-teman ibu. Makasih ya bu, kita sudah sama-sama di sini. Sukses buat ibu. Terima kasih Pak Chandra. Salam sehat. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Salam sehat.